Apakah aku pernah dibully? Iya, jawabannya iya, aku pernah dibully dari kecil sampai dengan sekarang. Dan biasanya orang yang sering dibully, yang sering dihina itu biasanya kedepannya akan jauh lebih sukses ketimbang mereka yang suka menghina atau membuli kita. Tapi dengan syarat. Hai semuanya, nama aku Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Tahukah kalian bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan. Jika kamu menemukan video ini, itu berarti kamu dan kita sedang berada dalam jalinan jodoh. Dan percayalah, Tuhanlah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semuanya sehat, kalian semuanya baik, dan yang paling penting adalah aku percaya bahwa impian kalian, bahwa mimpi-mimpi kalian, bahwa apa yang kalian inginkan pasti terwujud. Amin. Dan aku ingin berterima kasih bagi kalian yang sudah meninggalkan komentar di kolom komentar, baik di YouTube channel aku, di Facebook maupun Instagram aku. Dan aku juga berterima kasih bagi kalian yang sudah mau sharing tentang cerita-cerita kalian, tentang bagaimana kalian berhasil menggunakan kekuatan pikiran kalian untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan di video kali ini aku akan bahas tentang sebuah komentar, lebih tepatnya pertanyaan yang buat aku jadi kayaknya ini ide bagus buat aku untuk bikin video supaya aku bisa memotivasi kalian, mungkin yang bagi kalian yang mungkin kurang percaya diri, apakah kalian bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kalian, bisa meraih cita-cita kalian. Jadi pertanyaannya adalah, apakah aku pernah dibully? Jadi, Kak, apakah kakak pernah dibully? Gitu. Pertanyaannya kayak gitu. Apakah aku pernah dibully? Iya, jawabannya iya, aku pernah dibully dari kecil sampai dengan sekarang. Dan tapi kalau dilihat-lihat bulian yang paling parah tuh waktu aku masih kecil, pas aku masih SD, itu sampai yang aku stres sampai yang kayak prestasi aku juga di dalam kelas juga sampai turun, mau ke sekolah juga jadi malas, terus jadi menyendiri karena dan orang tuaku juga nggak tahu apa yang aku alami di sekolah, yaitu bulian. Dan aku bersyukur aku bisa melewati masa-masa SD-ku, dan ketika aku masuk ke SMP dan ke SMA, ya mungkin ya buliannya hanya berupa kata-kata saja, tetapi itu tidak masalah. Dan buliannya itu sebenarnya masih aku rasakan, masih aku alami sampai sekarang, terutama yang kasih komentar-komentar di video-video aku. Tapi kalau kamu cek di kolom komentar banyak, kalau kalian tidak menemukan ada komentar-komentar negatif, itu karena aku udah menghapus, karena menurut aku nggak akan biarkan komentar-komentar negatif itu ada di video-video aku. Jadi aku hapus aja karena menurut aku nggak penting. Aku takut kalau kalian mungkin mau membaca, kira-kira ada teman-teman yang mau berbagi di kolom komentar, biasanya berbagi kesuksesan atau cerita-cerita yang kalian sudah berhasil dengan menggunakan dan kekuatan pikiran itu kan biasanya ada dari antara kalian mungkin yang mau berbagi cerita. Ya aku ingin cerita-cerita positif aja yang ada di kolom komentar. Kalau yang negatif kayaknya kita nggak usah dengar dan lebih baik dihapus, dibuang jauh-jauh. Tetapi tahu nggak, karena bulian itu aku bisa jadi kayak sekarang. Dan terus terang aku nggak dendam, aku malah
bersyukur, dan di pikiran aku itu aku malah mikirnya ketika ada orang-orang yang datang mengasariku, mengkritikku dengan kritikan yang pedas, memfitnah aku merasa bahwa Tuhan sedang mengirim seseorang untuk jadi motivasi aku, untuk memotivasi aku. Misalkan ada orang yang menghina apa yang aku kerjakan, menghina apa yang sudah aku kerjakan, aku akan berpikir, oke, aku harus menunjukkan kepadanya bahwa aku bisa. Aku tidak seperti apa yang dia katakan. Jadi aku selalu pikir begitu. Tiap kali ada kritikan pedas yang masuk, bukan hanya kritikan tetapi seperti kayak hinaan lah sebenarnya. Kasarnya sih hinaan. Kalau ada hinaan-hinaan yang masuk, aku nggak ambil pusing, nggak dendam juga, malah itu akan jadi motivasi aku. Dari dulu sampai dengan sekarang, kalau ada orang yang menghina aku, jujur aku nggak dendam, tetapi malah semakin berkobar-kobar. Semangatku tuh makin membara malah, dan di pikiran aku tuh malah, oke Ira, kamu sudah dapat hinaan, jangan down, malah sebaliknya itu adalah teguran dari Tuhan, itu adalah alat dari Tuhan supaya kamu bangkit, supaya kamu berubah, supaya kamu semakin bekerja keras. Karena tanpa mereka mungkin kamu tidak akan menyadari kesalahan kamu di mana. Tanpa mereka kamu nggak menyadari apa yang kurang dari kamu. Seharusnya kalau ada orang yang menghina kita, kita syukuri. Tapi bukan berarti aku buka buat kalian untuk menghina aku, enggak ya. Cuman aku biasanya memotivasi diri aku sendiri kalau menemukan hinaan supaya aku jangan down, aku jangan stres kayak aku kecil dulu, aku jangan putus asa. Ya, aku selalu berkata pada diriku sendiri, ingat Ira, ayo bangkit, ayo bangun, ayo kita kerja keras, tunjukkan pada dia yang udah menghina kita kalau kita bisa. Dan cara membalas yang paling indah itu adalah dengan kesuksesan. Tapi bukan berarti balas dendam loh ya, bukan. Kalau balas dendam berarti kalau dia menyakiti kita, kita balik menyakiti dia kan. Kalau dia menghina kita, kita balik menghina dia kan. Enggak, maksud aku di sini adalah kita tunjukkan kepada dia. Bila perlu kita berterima kasih, tetapi jangan berterima kasih sama orang ya. Berterima kasih aja di dalam hati kita, ya Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau sudah mengirimkan orang ini kepada saya, supaya saya menyadari kesalahan saya di mana, supaya saya mau mengubah apa yang kurang pada saya. Dan saya sangat bersyukur Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk bangkit lagi. Oke. Mari kita beri motivasi tiap kali menemukan hinaan-hinaan seperti itu. Dan kita lihat aja siapa yang akan lebih sukses. Orang yang dihina atau orang yang menghina kita. Karena tahukah kalian, Tuhan itu gak tuli, gak buta. Maha tahu dan dia pasti melihat semua yang terjadi dalam hidup kita. Dan biasanya orang yang sering dibully, yang sering dihina itu biasanya kedepannya akan jauh lebih sukses ketimbang mereka yang suka menghina atau membuli kita. Tapi dengan syarat kita nggak boleh sakit hati, kita nggak boleh balas dendam. Nanti dengan sendirinya semua hujatan, semua bulian itu akan kembali padanya karena Tuhanlah yang akan membalasnya. Ingat, kalau kita balas dendam, ya dia nggak akan dapat balasannya ya. Kalau kita balas dendam, alam semesta tidak akan membalasnya. Ya betul.
Tapi kalau kita mengampuninya, kita memaafkannya, dan kita tetap ceria, kita bersyukur lagi sama Tuhan, maka hukuman yang dia akan terima dari alam semesta itu biasanya 2 kali, 3 kali. Entah penyakit mungkin yang dia dapatkan, entah bulian yang mungkin lebih parah dari orang-orang lain mungkin, entah ya seperti apa yang dia perbuat, tanam padi tumbuh padi, tanam jagung tumbuh jagung. Kalau kamu menanam sesuatu yang buruk itu yang akan kamu panen. Sedangkan kita, jika kita menanam sesuatu yang baik, kita menanam pikiran yang positif, kita menanamkan motivasi diri yang positif, pasti yang kita dapatkan ya seperti itu, malah akan berbuah dengan mutu yang sangat baik. Saya rasa video aku hari ini bagi kamu, pesannya bagi kamu yang sekarang sedang dibully, sekarang sedang dihina, jangan khawatir. Jadikanlah orang-orang yang membuli kamu, yang menghina kamu itu sebagai motivasi, sebagai alat teguran dari Tuhan, supaya kita mau berubah, nggak usah dendam, nggak usah balas dendam. Karena kalau kita balas dendam, selain negatif, kita juga menanam sesuatu yang buruk dalam hidup kita, dan pasti kita akan memanen hal yang buruk. Sebaiknya kita tidak usah membalas, lebih baik kita membalasnya dengan kesuksesannya kita, dengan kebahagiaannya kita. Biarkan alam semesta yang menghukumnya dengan hukum alam, sehingga ya bisa dikatakan memang dunia itu adil ya. Tuhan itu maha adil. Dan kayaknya video aku hari ini, jika kalian suka dengan video ini dan video aku kali ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian share ke teman-teman lain. Jika kalian punya cerita-cerita yang dimana kalian sukses menggunakan kekuatan pikiran kalian, kalian boleh tinggalkan di kolom komentar, subscribe, like. Akhir kata, saya Ira Nunandale, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.